uang milik terlapor atau sebut saja DRG itu untuk pembelian rumah ini gitu. Akhirnya kan terbantahkan gitu ya, bahwa sebenarnya nominalnya nggak cuma 4M 5M tapi lebih besar lagi, dan fakta lagi nih bahwa rumahnya itu sudah lunas dan kita tidak punya utang atas rumah tersebut ya gitu. Kondisinya sudah lunas gitu. Jadi jika nanti pada tanggal 29 adalah masa limit dari penahanan Nikita Mirzani dan kasus ini belum membuahkan hasil atau juga tidak terbukti atas tuduhan yang sejauh ini disangkakan, maka Nikita harus bebas demi hukum. Ya, kita akan mulai bahas ya poin-poin dari persidangan hari ini tadi gitu ya. Dimulai dari saksi doktif atau juga saksi fakta ya gitu. Kalau di sidang sebelumnya, Doktif itu akhirnya di-cut karena masa atau juga waktu persidangan itu sudah habis atau sudah limit, sehingga harus ditunda dan dilanjutkan pada sidang hari ini. Gitu. Kemudian dari pihak terdakwa sendiri dan juga kuasa hukum masih meminta agar Doktif itu bisa dihadirkan kembali, dan dari sidang sebelumnya juga terlihat bahwa beberapa fakta yang sudah diungkap oleh Doktif itu juga sangat mencengangkan. Itu kenapa juga waktu itu ketua hakim itu sangat antusias mendengarkan penjelasan atau juga keterangan dari saksi fakta ini, yaitu Dr. Samira. Ya, walaupun di awal-awal persidangan itu pasti ada aja keanehannya seperti biasanya ya. Kalau pada hari ini yaitu penjagaan yang begitu ketat, dan juga para audiens atau juga para pengunjung itu dipilih-pilih yang bisa masuk. Bahkan pemilihannya itu terkesan random karena keluarga dari NM sendiri itu juga tidak bisa masuk. Dan juga beberapa sahabatnya, ada LL dan juga Dr. O ya, yang nggak bisa masuk tadi gitu. Ya, kita lupakanlah soal itu ya, kan katanya sidang terbuka namun juga tiba-tiba tertutup dan beberapa awak media aja yang bisa meliput gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau memang jalannya itu bisa kondusif seperti tadi gitu. Terutama juga yang jadi spotlight adalah sikap dari NM yang kalem nih. Apakah ini tanda-tanda bakal ada kabar yang menggembirakan dari Nikita? Ya, jadi tadi sidang itu masih dengan agenda keterangan atau kesaksian dari saksi fakta, yaitu Doktif seperti yang aku bilang tadi. Jadi diawali dengan pertanyaan dari terdakwa untuk saksi fakta mengenai keterangan Doktif yang kesal ya, gitu. Waktu itu katanya kan diam-diam DRG ini datang ke rumah Doktif ya, udah dibilang Doktif itu nggak mau ketemu tapi ngeyel mau ketemu. Bahkan juga ada kata-kata yang katanya ada sebuah titipan. Nah, Doktif nggak suka banget tuh dengan kata-kata itu gitu ya, karena itu apa nih, titipan apa? Karena Doktif merasa tidak menitip apa-apa kepada DRG ini. Nah, tadi pembahasannya itu lebih kepada bagaimana awal mula itu terjadi tuduhan atau dugaan pemerasan gitu ya. Karena ada sebuah pertanyaan, kenapa Doktif itu mengirimkan sebuah screenshot gitu ya dari sebuah grup WA yang ternyata itu adalah grup WA bernama Perdesti ya gitu, Persatuan Dokter Estetika gitu ya. Jadi Doktif itu ada sebuah bukti yang diserahkan gitu ya, di dalam BAP juga dituliskan bahwa Doktif menyerahkan sebuah atau mengirimkan sebuah screenshot gitu ya, atau tangkapan layar kepada Nikita. Itu juga yang jadi pertanyaan, itu tujuannya apa gitu ya. Pokoknya ini keterangan dari Doktif sebagai saksi pertama tadi di sidang pada hari ini itu berjalan dengan lancar. Doktif juga menerangkan dan menjawab semuanya dengan sangat lugas ya gitu. Bahkan juga jawabannya tidak disangkal sama sekali oleh terdakwa, yaitu Nikita Mirzani. Nah, kemudian di saksi kedua, pada saksi kedua atau seorang saksi kedua ini juga akhirnya mengungkap sebuah fakta baru yang mengejutkan gitu ya, bahwa PT Bumi Paramawisesa ya gitu, ada sebuah developer yang menangani atau mengurus ketika Nikita Mirzani itu pengen punya hunian ketika itu ya gitu. Nah, ketika Nikita Mirzani itu berbarengan membeli rumah dengan adanya kasus ini, itu dianggap menjadi salah satu dugaan sebuah pengaliran dana gitu ya, yang kata itu dapat dari DRG kan, dugaannya seperti itu. Dan kan kemudian framingnya adalah Nikita itu diperas, dugaannya kan seperti itu ya, Nikita tuh memeras untuk membeli atau menambahkan cicilan rumah tersebut gitu ya. Intinya uang itu digunakan untuk beli rumah lah katanya gitu. Nah, dari sini juga masih bingung nih tadi gitu ya, sebagai aku memposisikan sebagai aku pribadi ketika nonton ini sebenarnya pembahasannya masih dengan pemerasan atau TPPU atau apa gitu, karena pembahasannya masih dengan kapan Nikita membeli rumah, bagaimana cara mencicilnya, berapa yang dicicil ketika bulan ini itu gitu. Nah, itu kalau
yang aku tangkap sih kan maunya itu kayaknya membicarakan soal aliran dananya tadi ya gitu. Kalau berarti itu dalam ruang lingkup mungkin TPPU atau juga pemerasan yang disangkakan gitu. Namun pada kenyataannya gitu, tuntutan yang disajikan oleh JPU kan katanya pasal pemerasan dan TPPU-nya hilang gitu. Itu masih aja dibahas tapi gitu ya. Aku nggak paham sih, nanti bakal terjawab sih pastinya ya untuk sidang-sidang selanjutnya. Tapi intinya begini. Nah, Nikita itu ternyata membeli sebuah rumah itu dengan harga yang fantastis ya, yaitu nominalnya ada di angka 41 miliar. Nah, itu poin tuh. Nah, ini tuh sebuah fakta legit karena ini kesaksian dari PT atau pihak dari PT Bumi Parama Wisesa gitu menyatakan bahwa Nikita itu mendapatkan potongan atau diskon yang cukup besar yaitu dengan nominal 10 miliar gitu ya. Jadi aku tangkap memang ada ya transaksi uang masuk ke rekening Nikita yang disalurkan kepada atas nama dari ART-nya. Nah, ini yang menjadi poin nanti pembahasan kita selanjutnya, tapi ini dulu. Jadi dari sini juga poin ketika Nikita Mirzani menyampaikan bahwa dari sini udah terbukti ya bahwa tarif dari Nikita Mirzani itu tidak main-main loh gitu ya. Hanya untuk memposting video di platform YouTube-nya, dia bisa langsung mendapatkan potongan sebanyak 10 miliar gitu ya. Dari harga rumahnya itu 40 miliar. Nah, kalau kita bandingkan dengan kasus yang katanya dugaan pemerasan dan TPPU yang nominalnya 4 miliar, wah itu jomplang banget sih untuk sekelas Nikita ya gitu. Nah, pokoknya intinya tadi itu ya. Jadi JPU itu berusaha membuktikan atau mengungkap ya dugaan aliran dari uang milik terlapor atau sebut saja DRG itu untuk pembelian rumah ini gitu. Akhirnya kan terbantahkan gitu ya bahwa sebenarnya nominalnya nggak cuma 4M, 5M, tapi lebih besar lagi. Dan fakta lagi nih bahwa rumahnya itu sudah lunas dan kita tidak punya utang atas rumah tersebut ya gitu. Kondisinya sudah lunas gitu. Jadi 4 miliar buat kita mungkin ya gitu, tidak meremehkan siapapun, itu kecil sih gitu. Karena untuk memposting atau endorse, paid promote ya untuk di instastory-nya yang 24 jam hilang aja itu bisa di angka nominal 10 juta, 15, 20. Nah, itu ada kesaksian juga dari ART-nya ketika tadi itu juga dihadirkan sebagai saksi. Nah, sekarang kita masuk ke saksi berikutnya, yaitu ART atau bernama Mbak Ati Sumiati ya, ART atau asisten rumah tangga dari Nikita Mirzani yang bekerja kepada Nikita Mirzani cukup lama gitu ya. Yang kemarin juga yang menggendong Arkana waktu di persidangan kemarin. Nah, dari dihadirkannya Mbak Ati atau ART dari Nikita Mirzani ini juga yang aku tangkap berarti ada pembahasan soal aliran dana tuh ya, aliran dana atau juga mungkin yang diterima oleh Nikita Mirzani dengan nominal 4 miliar itu disalurkan kemana aja sih gitu ya. Kalau dari kesaksian Mbak Ati itu memang uang yang masuk itu sebagian memang ditaruh di rekening atas nama ART-nya tersebut karena supaya lebih efektif ketika ART-nya itu memang diberikan tugas ya ketika ada uang masuk, ketika ada keperluan rumah untuk membayar ini itu, bahkan untuk uang sedekah, apapun keperluan dari Nikita Mirzani diambil dari rekeningnya Mbak Ati ini. Dan kesaksian dari Mbak Ati tadi, dia tidak pernah bisa menggunakan mohon maaf M-banking atau mobile banking gitu ya. Karena yang dia tahu cuma bisa ngambil uang ke mesin ATM, kayak gitu-gitu aja. Tapi ketika ada notifikasi atau saldo masuk atau uang masuk, itu selalu melaporkan kepada Nikita Mirzani. Nah, tadi itu ditanya, pernah nggak tahu uang masuk sekian gitu. Bahkan juga ada transaksi dari Sela Sokia yang ikut dibahas dalam kasus ini dengan nominal 350 juta kemarin itu ya gitu. Yang sebenarnya itu tidak ada sangkut pautnya dalam kasus ini sebenarnya. Karena itu kan kasusnya SS sendiri gitu ya. Kasusnya waktu itu apa gitu, memperangkat seorang itu ya untuk umroh kan waktu itu yang rame-rame itu gitu. Nah, dari sini juga akhirnya terbantahkan nih dari kesaksian Mbak Ati tadi bahwa dia menyatakan dan menerangkan bahwa uang masuk itu emang banyak sekali ya, dari nominal 2 juta, 5 juta sampai belasan, sampai puluhan, sampai ratusan gitu. Yang paling banyak dari endorse dari Nikita Mirzani ketika paid promote kalau nggak salah itu bisa di angka 40 juta loh gitu. Jadi dari situ otomatis terbantahkan kalau Nikita aja dalam sehari hanya memposting sebuah story misalkan gitu ya dengan nominal segitu banyak, bagaimana hitungannya kalau itu bisa sampai sebulan gitu ya. Jadi sekali lagi ya bakal jomplang banget gitu. Jadi ini adalah semua uang pekerjaan OPM saya. Ya kan kita kan uangnya si Reza Gladys ini kan yang 2 miliar secara cash, 2 miliar sudah dibayarkan secara transfer melalui Bumi Desa itu. Lantas Anda kenapa mau rekam ke rekening saya? Berarti biasanya sudah tidak aman ya. Saya sebagai nasabah, saya merasa tidak aman. Setelah ini saya transformasi desa.
Nah, kemudian untuk saksi berikutnya itu dihadirkan dari pihak bank, di mana nasabahnya adalah Nikita Mirzani dengan nama bank berinisial B di depannya gitu. Ada banyak ya B ya gitu. Ya udah BC aja deh gitu. Jadi di sini posisinya Nikita sebagai nasabah prioritas ya di Bank BCA ini. Namun di sini kita baca soal faktanya dulu, bahwa di sini dihadirkannya salah satu, aku lupa posisinya, yang jelas itu staf dari bank tersebut itu diminta oleh penyidik untuk menerangkan sebuah transaksi dari bulan November 2024 sampai Februari 2025 gitu ya. Jadi di situ ditanya transaksinya apa aja, apakah benar ada uang masuk sekian, tanggal sekian, bla 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 gitu. Yang tidak diterima oleh Nikita Mirzani, kenapa tidak izin dulu gitu ya, walaupun tadi itu harusnya dapat izin atau mendapatkan wewenang dari pihak kepolisian gitu. Jadi lagi-lagi tadi itu menurut nih aku pribadi ya cukup terbantah ya gitu, dengan nominal yang segitu banyak, dengan transaksi yang itu tidaklah jarang, sering sekali ada transaksi uang masuk dengan nominal yang ratusan juta ya dari hasil Nikita off air itu, namun dipublish di persidangan, yaitu nggak apa-apa mungkin ya, tapi izinnya itu sih yang dipertanyakan oleh Nikita. Kemudian juga ketika saksi ini dimintai menerangkan atau menyebutkan ya secara spesifik gitu ya, di akhir November tahun 2024 sampai Februari 2025 itu ada berapa banyak uang yang masuk gitu. Nah dari situ pihak bank ini tidak bisa menjawab dan dia belum bisa mengakumulasi gitu jumlah uang masuk dari bulan sekian ke sekian itu ada berapa banyak gitu. Kemudian defense dari pihak bank itu menyatakan yang meminta hadir di persidangan sebagai saksi yang katanya dari pihak kepolisian itu adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama nasabah bernama Nikita Mirzani gitu. Nah di sini menurut Bang Fahmi dan juga Nikita, pihak bank itu cukup melampaui batas atas penyelidikan uang nasabahnya tersebut, yaitu Nikita, apalagi ini adalah nasabah prioritas ya, yang sekali lagi yang dipertanyakan adalah soal izinnya tadi gitu ya, persetujuan dari nasabahnya gitu, apakah dengan hal seperti itu diperbolehkan walaupun ada wewenang dari atau perintah dari pihak kepolisian gitu ya, karena statusnya Nikita Mirzani itu cuma terdakwa dan belum ketok palu bahwa dia terbukti melakukan pencucian uang, pemerasan, TPPU dan lain-lain gitu loh. Terbantahlah ya semua dugaan-dugaan itu, karena memang uang tersebut itu dengan beberapa BAP yang dilaporkan sejauh ini tuh memang jomplang gitu ya. BAP-nya kapan, pelaporannya kapan, kemudian yang harus dicek rentang waktunya dari bank tersebut itu tidak sesuai lah, intinya seperti itu. Nah, kemudian saksi terakhir yang dihadirkan oleh JPU atau Jaksa Penuntut Umum adalah seorang konten kreator yang di sini posisinya adalah sebagai sahabat dari Mail yang ikut terseret dalam kasus ini. Jadi dimintai keterangan pada waktu itu pada jam sekian di suatu tempat. Si saksi ini tuh diminta untuk menjemput Mail, yang dugaannya di situ Mail itu bertemu dengan suami DRG untuk menyerahkan uang gitu ya. Nah si saksi ini tuh tidak tahu menahu, hanya diminta kapasitasnya sebagai teman, hanya diminta untuk datang menjemput Mail, kemudian mengantarkan Mail ke bandara karena harus berangkat ke Papua bersama dengan Nikita Mirzani untuk off air juga di waktu itu ke Papua gitu ya. Dan dari keterangan pihak JPU tadi itu memang sebelum Mail itu bertemu Nikita di bandara, Mail itu memang menyempatkan diri untuk bertemu dengan suami DRG untuk menerima uang dugaannya ya, uang yang katanya dikasih secara cash gitu. Buat kalian yang tadi nonton sidang ini pasti sudah sangat jelas tentang hal itu. Namun di sini posisi saksi itu tidak tahu menahu ya, ibaratnya dia hanya seorang driver ojol atau driver online gitu ya, ojek online yang diminta untuk datang menjemput kemudian mengantarkan ke bandara, dan habis itu udah gitu, nggak tahu menahu apa transaksinya, apa yang dilakukan oleh Mail sebelumnya gitu, hanya dimintai keterangan. Namun yang cukup aneh ketika si saksi ini mobilnya juga ikut disita, bahwa mobil tersebut itu sebenarnya hasil dari jerih payahnya sendiri, bukan dari hasil dan tidak ada sangkut pautnya dari masalah ini. Dan yang cukup bikin haru ketika tadi itu juga saksi ini cukup emosional ya, dan terlihat banget dia trauma atas ada sebuah
apa ya, bukan penyerangan, persekusi juga bukan, pokoknya ada tindakan kekerasan di mana ketika perampasan mobil tersebut itu dilakukan oleh pihak, katanya itu dari Polda Cyber ya gitu, badannya gede-gede, dipaksa diminta kunci mobilnya tersebut sebagai barang sitaan ya, yang katanya itu ada keterlibatan dengan kasus ini gitu, yang sebenarnya tidak ada sama sekali gitu ya. Yang cukup bikin kasihan sekali itu katanya itu ada tindakan kekerasan yang sampai badan itu memar-memar dan juga psikisnya yang cukup ya kelihatan tadi trauma sih gitu, traumatis banget gitu. Nah, dari sekian saksi yang dihadirkan tadi itu adalah saksi sepenuhnya yang dihadirkan akhirnya oleh JPU, yang akhirnya itu udah kelar, nggak ada saksi lagi, nanti itu akan pindah agenda lagi untuk sidang selanjutnya itu pada tanggal 21 nanti ya gitu. Kalau nggak salah, untuk agenda sidang selanjutnya itu akan dihadirkan beberapa saksi, kalau nggak salah ya, saksi ahli juga gitu. Jadi ini bakal lebih seru nanti, karena nanti ada beberapa kesaksian dari beberapa ahli, apakah ini diperbolehkan jika ada di momen ini, jika ada di sebuah kegiatan ini, bla 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 gitu ya. Kalau kemarin kan Doktif itu cukup ditentang karena Doktif dimintai keterangan atau pendapat sebagai saksi fakta ya, bukan saksi ahli. Nah, ke depan ini bakal dihadirkan saksi ahli yang pastinya nanti akan ada statement-statement yang bisa menjadi pedoman untuk pegangan ke depannya, bahwa oh sebenarnya kayak gini tuh nggak boleh, sebenarnya oh nggak apa-apa kok, kayak gini boleh kok gitu. Nanti akan ibaratnya kayak kemarin ketika Doktif itu dimintai keterangan atau juga pendapat soal skincare yang dilabelin itu boleh nggak sih dok, bla 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 kan kayak gitu kan. Nah, Doktif itu hanya boleh menjawab iya atau tidak boleh menjelaskan. Yang menjelaskan itu hanyalah saksi ahli saja gitu. Kita tunggu nanti ya hasilnya seperti apa ya sidang selanjutnya gitu. Yang cukup bikin lega, hari ini sidang berjalan dengan sangat kondusif. Nikita Mirzani begitu kalem, dan terlihat Nikita Mirzani di situ juga terlihat sangat sopan ya, dan menyalami JPU yang sepertinya cukup senior di situ ya gitu, karena dari awal persidangan beliau ini juga terlihat kalem gitu. Ya semoga saja gitu. Itulah. Bagaimana menurut kalian dengan beberapa poin-poin dari sidang hari ini? Apakah hasil sidang hari ini itu cukup menutup kekecewaan kalian semua? Kalaupun netizen atau audiens pada hari ini tidak bisa masuk ke ruang persidangan, nggak apa-apa, tapi bisa disaksikan dengan beberapa live dari awak media pada hari ini gitu ya. Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.